Bu, sekarang saya tanya ibu, seandainya ada calon mantu datang ke rumah ibu, yang satu wajahnya ganteng, hidungnya mancung, tinggi, putih, tapi nggak disunat. Sama satu lagi ada yang datang, masya Allah, rambutnya keriting, hitam, dekil, pendek, hidup lagi, sarung yang linting dari bawah ke atas, tapi hafal Quran, matanya jereng sebelah. Kira-kira yang ibu terima yang mana jadi mantu? Yang satu tinggi, putih, bersih, hidungnya mancung tapi nggak sunat. Yang satu hitam, dekil, buluk, hitam banget, masya Allah, matanya jereng sebelah tapi hafal Quran. Kira-kira yang diterima jadi mantu yang mana? Yang putih. Ustaz, nanti kalau urusan sunat biar saya yang nyunatin. Ya Allah, kadang-kadang kita ini nggak milih soal agamanya, tapi yang kita pilih masalah hartanya. Makanya nggak heran ibu-ibu sekalian, kalau kita nanti meninggal dunia, ada anak kita yang nggak mau nahlilin kita, nggak mau bacain kita Fatihah, karena yang kita pilih hanya materi. Gaji, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi ya Bu. Ibu udah ngantuk atau belum? Masa ada buah cermai dicampur sama buah salak? Jamaahnya doang kelihatan ramai, tapi sayang kurang kompak jawab salamnya. Saya doain mudah-mudahan ada buah sirsak dicampur sama buah naga. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan calon-calon penghuni surga. Pengen masuk surga Bu? Emang pantas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba'athahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ay kama qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para alimul ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah,
Wabil khusus yang sama kita ta'zimi Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Forum DKM Sukamantri Al-Mukarram wal Mu'adzam Ustaz Nurhalis Zuhdi, dan yang juga sama kita ta'zimi Ketua RW 07 Desa Sukamantri Al-Mukarram Bapak Sukiran. Mana Pak Sukiran? Dan yang juga saya ta'zimi dan kita muliakan bersama Ketua Panitia penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Al-Mukarram Al-Ustaz Umaruddin, dan yang juga kita ta'zimi Ketua Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Al-Hikmah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Nila Rianto. Sehat Bu? Alhamdulillah. Dan yang juga sama kita ta'zimi, kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Jam'iyatul Mu'minah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Nur Hayati SSI. Mana beliau? Alhamdulillah. Sehat Bu? Dan yang juga kita ta'zimi pengasuh Majelis Ta'lim Jam'iyatul Mu'minah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haji Nur Aini, dan pada seluruh tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatid wal asatidah yang mohon maaf namanya tidak tersebut satu demi satu. Mohon maaf karena catatannya cuma segini doang. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus kepada seluruh ibu-ibu jamaah perkumpulan majelis taklim sekelurahan Pasar Kemis, kecamatan atau kelurahan, yang mudah-mudahan semuanya insya Allah hadir dan kumpulnya kita akan menjadi satu wasilah berkumpulnya kita kelak dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal ya rabbal. Pada kesempatan pagi hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling bagus perilakunya. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu luar biasanya kecintaan kita kepada Rasulullah. Padahal bulannya sudah lewat, namun antusias kita memperingati Maulid Nabi enggak pernah surut walaupun bulannya sudah lewat jauh. Betul nggak Bu? Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya kepada seluruh jamaah yang hadir, ketika kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi, gembira atas kelahiran Rasulullah, saya mau tanya, tolong dijawab, yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi emang siapa Bu? Pak, yang nyuruh kita gembira memperingati kelahiran Nabi siapa? Yang nyuruh kita berkumpul di pagi hari ini memperingati Maulid Nabi emang siapa yang nyuruh? Nah lo pada bingung semua, siapa kira-kira yang nyuruh? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya bertanya demikian? Sebab demi Allah inilah pertanyaan yang setiap tahun selalu muncul di tengah-tengah kita. Tidak bisa kita pungkiri, ada saudara-saudara kita yang mengaku muslim namun alergi dengan peringatan Maulid Nabi. Ada apa enggak? Dan inilah pertanyaan yang selalu mereka tanyakan kepada kita yang suka dengan peringatan Maulid Nabi. Hei kalian yang berkumpul memperingati Maulid Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, sehingga kita berkumpul bermuajahah memperingati Maulid Nabi, emang yang nyuruh siapa? Itu pertanyaan mereka. Kalau ada yang berani bertanya siapa yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi, maka tolong jawab dengan tegas dan keras, yang nyuruh kita bukan Nabi, bukan para ulama, melainkan pertama kali justru yang menyuruh kita gembira atas kelahiran Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang nanya siapa yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi, jawabannya siapa Bu? Allah. Kadang-kadang kelompok sebelah dikit-dikit dalil. Mana dalilnya kalau memang Allah yang nyuruh kita gembira dengan kelahiran Rasulullah sehingga kita berkumpul memperingati Maulid Nabi? Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sekarang zamannya zaman instan. Ada orang jadi kiai, jadi ustadz, jadi ustazah insan, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, ujuk-ujuk jadi kiai, nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis taklim, baru hijrah beberapa hari mengkufur-kufurkan amaliyah dan ibadah orang lain. Banyak kak yang model begitu?
termasuk kita yang sering jadi korban memperingati maulid Nabi. Mana dalilnya? Kalau ditanya mana dalilnya, silahkan buka dalam surah Yunus ayat 58. Allah dengan tegas menyampaikan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Diawali dengan kalimat kul. Ibu kalau sering baca kul itu artinya apa, Bu? Kalau baca surah Al-Ikhlas, kul itu artinya apa? Katakanlah. Dalam ilmu nahwu dikatakan itu adalah kalimat fi'il amr atau kalimat perintah. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-amru yadullu lil wujub. Setiap perintah berarti mengandung makna wajib. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, berarti hukumnya wajib bagi kita untuk mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang menjadi perintah Allah pada ayat ini? Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berbahagia di saat mereka mendapatkan rahmat dariku. Kira-kira ayat ini sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum? Pertanyaan saya simpel. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini untuk kita umat Islam rahmat atau bukan? Rahmat atau bukan? Salah satu rahmat yang paling besar yang Allah turunkan untuk kita tidak lain adalah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang nyuruh kita gembira atas rahmat Allah siapa? Yang nyuruh kita gembira atas kelahiran Rasulullah siapa? Dalilnya sudah jelas. Bahkan Allah pertegas lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Inilah cerdasnya para ulama-ulama kita. Kemudian dua ayat ini digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istinbat bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul di tengah-tengah kita. Kalian yang memperingati Maulid Nabi, emang peringatan Maulid Nabi pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Nabi pernah nggak nyuruh kita, ngajarin kita peringatan Maulid Nabi? Atau Nabi pernah nggak mengadakan Maulid Nabi? Pernah atau nggak, Bu? Ini pentingnya kita ngaji, kita harus paham. Nabi itu memperingati Maulid Nabinya beda dengan kita. Kalau kita ketinggalan dengan Nabi, kalau datang bulan Rabiul Awal, datang bulan Maulid, baru kita berbondong-bondong merayakan Maulid Nabi. Masjid, musola, majelis taklim merayakan peringatan Maulid Nabi. Telat. Kalau Rasulullah bukan setahun sekali, melainkan setiap seminggu sekali, beliau mengagungkan kelahirannya, memperingati kelahirannya, yaitu di hari Senin. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, su'ila an saumil isnin wal khamis." Kenapa engkau selalu berpuasa di dua hari itu, hari Senin dan di hari Kamis? Apa jawaban Nabi? "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'isu wa yauma unzila alayya." Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan ke muka bumi ini, dan di hari Senin pula lah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku, dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi. Berarti yang ngajarin kita Maulid Nabi siapa, Bu? Kalau ada orang yang mengatakan Maulid Nabi belum pernah diajarin oleh Rasulullah, itu orang ketahuan kalau ngopi kurang kental. Bener nggak, Bu? Ngopinya kurang. Nah, ini ngomongin kopi, depan saya nggak ada kopinya ini. Ibu udah pada ngopi atau belum? Biasanya ngaji biar tahan sampai sore harus disediain kopi di depannya. Ada di sini yang nggak suka sama kopi? Ada yang nggak suka sama kopi? Tunjuk tangan. Saya kasih tahu, saya kasih luar biasa dahsyatnya kopi. Mudah-mudahan selepas ini yang nggak doyan ngopi jadi seneng ngopi. Ini ada humornya para ulama, bahkan humornya para wali, Pak, tentang filosofi kopi. Apa kata ulama-ulama terdahulu? Man mata fi batnihi athari minal qahwah la yus'alul malaikah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia, di dalam perutnya masih tersisa ampas kopi, maka insya Allah di dalam kuburnya nggak ditanya sama malaikat mungkar nakir. Cius ini cius.
Sekali lagi, barang siapa yang meninggal dunia di dalam perutnya masih tersisa ampas kopi, maka insya Allah nggak ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Lo kok bisa begitu Ustadz? Iya, ini humornya para ahli tasawuf, Bu. Para wali dulu bercandanya begitu. Kenapa demikian? Sebab kalau kita lihat asbabul wurudnya, kopi dulu adalah minuman favoritnya para wali. Para wali itu supaya tahan zikir di keheningan malam, yang diminum kopi. Bahkan siapa penemu kopi pertama kali? Imam Abdul Hasan Asyazili. Beliau pernah menangis di satu hari gara-gara apa? Niat malam hari pengen sujud kepada Allah, pengen zikir kepada Allah, namun kelewatan ketiduran di pagi harinya. Dia menangis kepada Allah gara-gara kelewat zikir hanya satu malam. Ibu saya tanya, berapa kali nangis gara-gara kelewat subuhnya ke siang? Bayangkan Imam Abdul Hasan Asyazili satu malam saja luput karena ketiduran, nggak zikir kepada Allah, nangis di pagi harinya, sehingga beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikan obat kepadaku ya Allah, agar aku bisa tahan berzikir kepada Engkau. Akhirnya menemukan biji kopi. Alhamdulillah kopinya datang. Balik lagi gimana? Ini jadi ngomongin kopi ini, Bu. Alhamdulillah, kopinya udah datang, air putihnya sudah datang, tinggal air putihnya belum ini. Terima kasih, barakallah. Makanya mohon maaf, akhirnya malaikat mungkar dan nakir husnuzon kepada kita. Kalau ada orang yang meninggal dunia di dalam perutnya masih ada ampas kopinya, wah berarti orang ini ahli zikir. Ahli. Tapi itu mohon maaf, zaman dulu doang Pak berlakunya. Kalau zaman sekarang belum tentu. Sebab kenapa belum tentunya? Ada orang ngumpul berempat di pos ronda, banting gaplek, yang diminum apa? Ada orang begadang nonton bola, yang diminum apa? Ada orang judi main koprok, dia banting dadu, yang diminum apa? Makanya kembalikan kopi ini kepada asal muasalnya. Dulu para wali minum kopi tujuannya untuk tahan duduk di majelis ilmu, tahan duduk zikir. Makanya insya Allah kalau ada kopi, insya Allah sampai jam 6 sore nanti. Siap nggak kira-kira? Ibu enak tinggal dengerin doang, saya ngomong ini. Oke, udah siap ngaji? Sampai mana tadi Ustaz ngomong? Kopi. Berarti peringatan Maulid Nabi yang nyontoin siapa? Rasulullah. Rasulullah setiap hari Senin beliau selalu berpuasa sebagai bentuk penghormatan. Hari itu adalah hari di mana dilahirkannya beliau. Lalu kenapa engkau berpuasa di hari Kamis ya Rasulullah? Hari Kamis adalah hari di mana diangkatnya amal manusia selama satu pekan. Aku berharap ketika Allah mengangkat amalku dalam keadaan aku suci berpuasa di hadapannya. Makanya ini dalilnya sudah lengkap, Pak. Makanya saya heran Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong sesat. Emang peringatan Maulid Nabi pernah dicontohin oleh Nabi? Ini ketahuan orang nggak pernah ngaji. Ngajinya cuma lewat taba, yatubu, youtuban. Lewat YouTube doang ngajinya. Atau gara-gara cuma hijrah, dia beli buku sendiri, dia pelajari sendiri. Ini bahaya, Bu. Dalam kitab ta'lim dikatakan man ta'allamal ilma bila syaihin fasyaihu syaitan. Siapa yang menuntut ilmu tanpa didampingi oleh seorang guru, maka hati-hati setan yang akan menjadi guru mereka. Kenapa demikian? Sebab setan itu paling seneng kalau melihat orang bodoh lagi belajar. Dibuat salah dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, sehingga menafsirkan dalil seenak jidatnya sendiri. Ini musim zaman sekarang. Akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan ibadah orang lain. Selalu dari dulu dalilnya itu, Pak, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ilan nar. Setiap ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka sesat masuk ke dalam neraka. Berarti kalau pakai kaidah ini disamaratakan, berarti neraka itu paling banyak penghuninya justru malah di kalangan para sahabat. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya apa nggak kira-kira? Kalau dia berani mengatakan setiap ibadah yang nggak dicontohin oleh Nabi sesat masuk neraka, berarti yang paling banyak masuk neraka itu malah justru di kalangan para sahabat. Kenapa demikian? Sebab pelaku bid'ah mengada-ada ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi, itu justru pertama kali banyak muncul di kalangan para sahabat.
Kita ini rata-rata cuma ngikutin, Bu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau saya kasih tahu dalilnya banyak banget, terlalu banyak. Namun saya tunjukkan beberapa saja. Ibadah yang dilakukan oleh para sahabat yang nggak pernah dicontohin oleh Nabi. Ketika Rasulullah pulang Isra wal Mi'raj, Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah manggil salah satu sahabat yang sekaligus muazin pribadinya Rasulullah. Siapa namanya, Bu? Muazinnya Nabi siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Bilal ini ditanya oleh Rasulullah, Bilal, ta'ali ya Bilal. Kenapa, Bu? Tumpah. Ini kopinya tumpah. Lanjut. Sampai mana tadi barusan? Bilal. Bilal dipanggil oleh Rasulullah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apa pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidina Bilal? Bilal, sami'tu dafna 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, ketika aku melihat surga Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, demi Allah aku mendengar dan melihat suara serompahmu ada, sendalmu ada di dalam surga. Ini kok aneh, Pak, Bu? Orangnya belum meninggal tapi sendalnya sudah ada di dalam surga duluan. Pertanyaan saya, kalau sendalnya masuk ke dalam surga, kira-kira yang punya sendal masuk neraka apa surga? Ibu, kalau sendalnya masuk surga, berarti Sayyidina Bilal masuk neraka apa surga? Bapak masuk neraka apa surga? Bapak kalau sholat ke masjid, sendalnya ikut sholat apa cuma nangkring di depan teras? Yang sholat bapaknya atau sendalnya? Bapaknya. Kalau sendalnya saja masuk ke dalam surga, apalagi yang punya sendalnya. Dan justru inilah yang membuat Rasulullah penasaran, apa amalanmu wahai Sayyidina Bilal, sehingga Allah mengukuhkan amalanmu ini. Sendalmu sudah jadi DP duluan masuk ke dalam surga. Rasulullah penasaran, apa amalanmu yang belum pernah aku contohkan wahai Bilal? Apa jawaban Sayyidina Bilal, Bapak Ibu sekalian? Ya Rasulullah, amalan yang belum pernah kau contohkan adalah sampai saat ini dan insya Allah sampai akhir hayatku, aku tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Ibu tahu sholat sunnah wudhu? Tahu, Pak? Habis ngambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Demi Allah, itu murni inisiatifnya Sayyidina Bilal dan gak pernah dicontohkan oleh Nabi dan gak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau pakai dalil kaidah yang tadi, setiap ibadah yang gak dicontohkan oleh Nabi sesat, masuk neraka, berarti Bilal masuk ke dalam neraka gara-gara mengada-ada sholat sunnah wudhu. Berani gak ngomong begitu? Padahal Rasul sendiri yang menjamin, gara-gara amalanmu ini sendalmu sudah masuk ke dalam surga duluan. Itu baru satu. Yang kedua, saya mau tanya lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau datang bulan suci Ramadan, biasanya kita kumpul malamnya di masjid, itu ngapain? Sholat apa? Taraweh. Sholat tarawehnya berjamaah atau enggak? Berjamaah. Berapa rakaat? Kalau saya lihat atributnya rata-rata orang NU pasti 23 rakaat. Betul nggak, Pak? Di masjid kita 23 atau 11? 23 rakaat. Sholat tarawihnya sampai akhir Ramadan apa enggak? Sampai akhir Ramadan apa enggak? Nah, ini yang dipertanyakan. Sholat tarawih berjamaah 23 rakaat sampai akhir Ramadan, kalau mengacu kepada dalil yang tadi, maka sesat, masuk ke dalam neraka. Nah, lu, saya mau tanya, kira-kira marah nggak kalau kita digituin? Siapa yang sholat tarawih berjamaah 23 rakaat sampai akhir Ramadan, kalau mengacu kepada dalil kullu bid'atin dhalalah, maka sesat, masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Sebab sholat tarawih berjamaah, silahkan buka di kitab hadis manapun, nggak pernah dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Nabi itu nggak pernah seumur-umur sholat tarawih berjamaah kayak kita. Sekarang saya tanya, lalu yang ibu ikutin, bapak ikutin siapa? Lalu pada bingung semuanya. Ayo, yang ibu ikutin sholat tarawih berjamaah siapa? Dan Rasulullah itu sholat tarawihnya bukan 23 rakaat dengan witir, tapi Rasulullah sholatnya cuma 11 rakaat. Terus yang ibu ikutin 23 siapa? Ayo,
Ini makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita ngaji. Jangan cuma kita taklid, kita nggak pernah tahu apa amaliyah yang sering kita kerjakan. Sholat tarawih berjamaah itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melainkan dilakukan pada masa Khalifah Umar bin. Itu pertama kali sholat tarawih ada berjamaah. Kenapa kok bisa jadi berjamaah? Kalau kita lihat dan kita buka sejarahnya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Islam itu berkembang pesatnya itu pada masa periodenya Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan hampir separuh dunia, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, itu ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan penduduk muslim kota Madinah itu hampir 90%. Kebayang nggak kalau lagi datang bulan suci Ramadan, penuh Masjid Nabawi. Namun Umar bin Khattab melihat sebegitu banyaknya orang yang sholat tarawih, sholatnya mereka sendiri-sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Udah itu main cepet-cepetan, udah itu ya Allah kelihatan nggak tertib. Kemudian Sayyidina Umar berinisiatif dikumpulkan jamaahnya, kemudian diumumkan mulai malam hari ini biar tertib kita sholat tarawihnya, kita satu komando dipimpin oleh imam sholat tarawih berjamaah. Kemudian ditunjuklah imam pertama kali yang bernama Ubay bin Ka'ab, itu imam sholat tarawih pertama kali. Imamnya sudah ada, makmumnya sudah siap. Lalu para jamaah bertanya, wahai Amirul Mukminin, lalu bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Apakah kita mengikuti rakaatnya Nabi 11 rakaat? Apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, kalau kita ngikutin rakaatnya sholat tarawihnya Nabi yang 11 rakaat, kita nggak akan pernah sanggup dan mampu. Lalu bagaimana wahai Amirul Mukminin? Jangan 11 rakaat, kita tambah jadi 23 rakaat dengan witir. Lah kok ditambah? Kalau nggak kuat kan seharusnya dikurangin, bukannya ditambahin. Iya. Rakaat Nabi memang cuma 11 rakaat, tapi Masya Allah Bu, yang dibaca Nabi panjang-panjang. Kuat nggak kira-kira ibu-ibu? Ini pernah Pak dibuktikan oleh salah satu sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini diam-diam pernah makmum di belakang Nabi ketika Rasulullah sholat sendirian di emperan rumahnya. Kebetulan Rasulullah itu kalau lagi sholat sendiri, bacaannya agak dijaharkan, agak dikeraskan, sehingga Hudzaifah bin Yaman ini mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Selesai baca Fatihah, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Enggak tanggung-tanggung, langsung surah Al-Baqarah sampai dengan selesai, 286 ayat. Kuat ibu-ibu kira-kira? Hudzaifah bin Yaman kakinya sampai gemeteran Pak. Ini kapan Nabi rukuknya lama banget bacaannya? Begitu di akhir surah Al-Baqarah dikirain ruku, ternyata ngelanjut lagi surah Al-Imran sampai selesai non-stop, 200 ayat. Selesai surah Al-Imran dipikir ruku, Hudzaifah sampai lemas kakinya Bu. Begitu selesai surah Al-Imran ternyata ngelanjut lagi surah An-Nisa sampai selesai. 3-4 surat dibaca oleh Nabi baru di rakaat yang pertama. Kira-kira kita sanggup apa enggak Pak? Silahkan nanti dibuktikan di masjid kita kalau Ramadan begitu sholatnya. Saya yakin belum habis rakaat pertama bubar semua jamaahnya. Benar Pak? Benar. Lalu kemudian besokannya Hudzaifah bin Yaman nggak mau nongol lagi datang ikut sholat barengan dengan Nabi karena saking lamanya Rasulullah sholatnya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sholatnya bacaannya panjang kalau lagi sholat sendirian. Hati-hati, jangan kebalik. Tapi Rasulullah kalau mengimami sholat berjamaah bacaannya nggak pernah panjang. Bahkan Rasulullah negur dengan keras mengatakan, idza amma ahadakumun nas falyuhaffaf. Kalau kalian ditunjuk jadi imam maka ringankanlah bacaan kalian, jangan terlalu panjang. Karena apa? Jamaah itu macam-macam modelnya. Ada yang punya penyakit asam urat, berdiri terlalu lama, kasihan, nggak kuat sholatnya. Benar nggak Bu? Makanya buktikan saja Ramadan itu di mana-mana. Sholat tarawih yang paling banyak makmumnya pasti sholat yang paling cepat imam sholat tarawihnya. Benar nggak Bu? Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Kalau datang bulan suci Ramadan survei ke masjid-masjid, jangan cuma di pasar Kemis doang, seluruh Indonesia kalau perlu keliling, cari masjid yang paling rame jamaah sholat tarawihnya,
pasti masjid yang paling cepat sholat tarawihnya. Bener Bu? Kalau nggak percaya silahkan ketika Ramadan buka nanti setel televisi. Kalau nggak percaya sampai sekarang juga buka di YouTube, itu ada. Itu ada satu masjid Pak yang didaulat sebagai masjid paling cepat sholat tarawihnya di dunia. Dulu pertama kali saya dengar kabar itu, saya pikir itu bukan di Indonesia, di negara tetangga, di Palestina, di Brunei, di Malaysia atau di manalah. Ternyata itu adanya di negara kita sendiri. Dan yang bikin saya malu itu adanya di kampung halaman saya. Di mana Ustadz? Di daerah Blitar, Jawa Timur. Itu nggak tanggung-tanggung Pak, sholat tarawihnya 23 rakaat tapi selesai dalam waktu cuma 5 menit. Kebayang nggak Ibu? Sholat tarawih 23 rakaat 5 menit kelar. Saya sampai penasaran kayak apa model bacaannya, kayak apa model sholatnya. Saya aja kalau lagi ngulamin sholat tarawih di bulan suci Ramadan, itu menurut saya paling cepat bacaan Fatihah saya itu paling nggak 1 menit sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai diaminin contoh doang. Itu aja Pak paling cepat menurut saya udah 1 menit. Nah itu 23 rakaat 5 menit kelar. Penasaran, saya buka di YouTube, ternyata ada. Kalau Ibu nggak percaya silahkan buka. Ibu searching aja sholat tarawih tercepat di dunia, itu salah satunya nongol tuh di kampung saya di Blitar, Jawa Timur. Begitu saya lihat model sholatnya sampai bingung Pak apa yang dibaca sama imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah panjang banget. Saya pikir baca Yasin Pak, ternyata palanya doang diambil. Yasin. Allahu Akbar. Saking cepetnya gerakan sholatnya, entul cedit-cedit kopek-kopek, entul cedit-cedit kopek-kopek, entul cedit-cedit kopek-kopek. Oh kalau terlalu cepat gerakannya kan jadi begitu, entul centit-centit kopek-kopek, entul cedit-cedit kopek-kopek, entul cedit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dicari yang pendek-pendek. Allahu Akbar. Entul cedit-cedit kopek-kopek, entul cedit. Sampai bilangnya yang bawa komando salatnya ke bawah gerakannya imam. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Entul cedit-cedit kopek-kopek, entul. Pantes 23 rakaat selesai dalam waktu cuma 5 menit. Coba ibu-ibu sanggup nggak? Bapak-bapak sanggup nggak ngikutin sholat model begitu? Kalau nggak percaya silahkan nanti diterapkan di masjid kita. Saya cuma kasihan Pak, Bu, kalau ada makmum jamaah yang badannya gede banget, badannya gemuk, sholatnya model kayak gitu, borok-borok model gerakannya cepat model kayak gitu, mau berdiri aja ancang-ancang dulu. Begitu sujud saking cepatnya yang ada bukannya sujud, gelinding ke depan. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau nggak percaya silahkan buktikan setiap Ramadan, dan itu sampai akhir Ramadan nggak berkurang 1 saf pun jamaahnya Bu. Orang dari mana-mana sholatnya ke masjid itu. Itu makanya jadi favorit yang masjid paling cepat di mana-mana itu pasti masjid yang paling cepat imam sholat tarawih. Makanya Sayyidina Umar mengatakan kalian nggak akan sanggup mengikuti sholatnya Nabi 11 rakaat sebab ayatnya yang dibaca oleh Rasulullah panjang-panjang. Lalu bagaimana wahai Amirul Mukminin? Kita ganti jadi 23 rakaat tapi bacaannya pendek-pendek. Itulah yang kita ikuti sampai saat ini. Kalau kita umumnya bacanya surah At-Takasur sampai An-Nas, kurang lebih itulah yang dibaca oleh sahabat-sahabat di zaman Umar bin Khattab sampai saat ini. Bu, Bu, paham sampai di sini? Kalau pakai dalil kaidah yang tadi, setiap ibadah yang nggak dicontohin sama Nabi
berarti sesat masuk ke dalam neraka. Berarti yang kedua Sayyidina Umar masuk ke dalam neraka gara-gara mengada-ada sholat tarawih berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan dengan tegas, ni'matul bid'ah hadhihi, seenak-enaknya ibadah yang enggak dicontohin Nabi adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu baru dua. Saya kasih contoh lagi satu, Bu, biar mantep. Ibadah yang dilakukan oleh sahabat yang enggak pernah dicontohin Nabi. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ketika sholat 5 waktu atau sholat sunnah, sebelum ibu bapak baca Fatihah, apa doa yang dibaca? Apa yang dibaca, Bu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah sampai selesai. Itu yang dibaca. Kompak jawabnya, itu yang dibaca. Kalau itu yang dibaca mengacu kepada dalil tadi, berarti sesat masuk neraka. Itu berapa kali kita udah disesat-sesatin. Kenapa? Rasulullah nggak pernah baca Allahu Akbar kabira. Lalu apa yang dibaca oleh Rasulullah? Itu yang dibaca sama saudara-saudara kita orang Muhammadiyah. Apa bacaan Nabi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai selesai. Itu yang dibaca Nabi, Bu. Nabi bukan baca Allahu Akbar kabira. Lalu yang ibu ikutin siapa? Nah, biar ngerti kita ngaji. Makanya inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu di pagi hari ini. Kalau yang selama ini nggak tahu, ini asal muasalnya doa itu jadi muncul. Rasulullah nggak pernah melakukan doa itu yang dibaca Allahumma ba'id. Lalu siapa yang pertama kali baca Allahu Akbar kabira? Ketika Rasulullah mengimami sholat berjamaah, Rasulullah begitu takbir Allahu Akbar, Rasulullah baca seperti biasa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tiba-tiba Nabi dikejutkan ada salah satu makmum yang bacaannya beda. Bukan baca Allahu Akbar kabira, tapi yang dibaca bukan baca Allahumma ba'id, tapi yang dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya sampai selesai. Beda sendiri bacaannya. Selesai sholat ditanya oleh Nabi, manil qail? Siapa yang tadi baca Allahu Akbar kabira? Sahabat pada ketakutan. Akhirnya pemuda tadi dengan gentlenya tunjuk tangan, ana ya Rasulullah. Yang tidak keliru itu adalah salah satu sahabat Ansor yang bacaannya beda. Ana ya Rasulullah, saya yang tadi baca Allahu Akbar kabira. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Rasulullah marahin orang ini apa enggak? Marahin enggak? Apa kira-kira Rasulullah ngomong begini, kamu mengada-ada bacaan yang belum pernah saya contohkan, kamu sesat, kamu masuk neraka? Pernah nggak ngomong begitu Nabi? Malah dengan bijaksananya Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi kepada pemuda itu? Futihat laha abwabas sama. Demi Allah, aku menyaksikan dan melihat pintu langit terbuka gara-gara engkau membaca doa tadi. Dan aku menyaksikan ratusan malaikat turun dari langit dan mereka berlomba-lomba mencatat doa Allahu Akbar kabira yang kau baca tadi. Saking dahsyatnya doamu sampai pintu langit terbuka. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, ketika mendengarkan tentang fadilahnya doa ini, beliau sampai mengatakan, mulai saat ini kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak akan pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira sebelum baca Fatihah. Itu kita ikuti sampai sekarang. Coba kalau pakai dalil kaidah yang tadi, setiap ibadah yang nggak dicontohin oleh Nabi sesat masuk neraka. Berarti tadi sahabat Ansor masuk ke dalam neraka gara-gara mengada-ada doa Allahu Akbar kabira. Ini makanya pentingnya kita menelaah sebuah hadis. Jangan buru-buru kita memvonis hadis ini dipukul rata. Pokoknya yang nggak ada di zaman Nabi sesat. Emang iya? Iya. Berarti muka lo dari ujung rambut sampai ujung kaki sesat. Karena apa? Muka lo nggak pernah nongol di zaman Nabi. Bener nggak, Bu? Makanya ayolah kita bijaksana, kita memperingati Maulid Nabi seperti ini. Tujuannya adalah untuk menguatkan akidah iman dan Islam kita. Terlebih lagi kita pengen nanti diakui menjadi umatnya, dan insya Allah kita kecipratan mendapatkan syafaatul usmanya. Amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, ibu udah pernah kenal belum sama Nabi? Kok bisa memperingati Maulid Nabi sementara ibu belum pernah kenal?
Sekarang andai kata saya boleh bandingkan, ibu harus pilih mana di antara dua. Ibu lebih sayang kepada suami atau sayang kepada Nabi? Kok ragu-ragu jawabnya? Lebih sayang cinta kepada Rasulullah atau sayang cinta ibu kepada suami? Ini yang ragu-ragu jawab, jangan-jangan suaminya ada di sini nih. Lebih besar sayang kepada suami atau kepada Rasulullah? Yang jawab besar kepada Rasulullah, mantap. Kenapa Ustazah An nanya demikian? Sebab demi Allah Bu, Pak, sampai detik ini saya belum pernah nemuin ada seorang suami yang katanya sayang sama istrinya. Ada nggak kira-kira suami yang mau nemani istrinya masuk ke dalam kubur kalau ibu meninggal duluan? Pertanyaan saya yang kedua, andai pun misalkan ibu ditakdirkan diambil duluan oleh Allah, kira-kira suami ibu bakalan sedih atau senang? Hah? Senang. Ibu nuduh suami sembarangan nih. Coba saya tanya sekali lagi biar suaminya dengar. Kira-kira suami ibu bakalan sedih atau senang? Emang benar, Pak? Bapak-bapak, kalau ditinggal pergi istrinya sedih atau senang? Sedih, Bu. Sembarangan ibu. Sedih apa ya? Sedih. Cuma pertanyaan saya, kalau suami sedih nangis apa enggak? Enggak. Nangis nggak Pak? Nangis Bu, sembarangan ibunya. Bagaimanapun laki-laki sama seperti perempuan, punya perasaan juga. Walaupun nggak selembut seperti perempuan, tapi punya perasaan Bu, please deh. Sedih mah sedih, nangis mah nangis, tapi sayang nangisnya cuma mata sebelah kanan doang. Benar apa enggak? Ya Allah, mata kirinya dia lirik mana calon gantinya lagi ini. Baru juga ditinggal sebulan sama istrinya, tiap mau berangkat kerja di depan pagar rumahnya dia nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Itu rata Bu, laki-laki semuanya modelnya begitu. Makanya najis amit-amit. Dari dulu mas saya nggak pernah seneng sama laki-laki. Ada nggak Bu laki-laki yang bisa berlaku setia? Bisa nggak laki-laki setia? Ada nggak di dunia ini laki yang bisa berbuat setia? Ada, nggak ada. Ada apa nggak? Nggak ada, kecuali yang lagi ngomong. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, kenapa kita membandingkan cinta kita kepada pasangan kita dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah? Cinta kita kepada Nabi nggak terputus dengan perkara dunia. Ibu rajin baca sholawat, maka insya Allah nurnya Rasulullah akan mengalir di alam barzah kita dan membuat kita lancar nanti menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Amin ya Rabbal. Suami mah boro-boro mau menemani kita masuk ke dalam kubur Bu. Yang ada buru-buru mau cari penggantinya lagi. Bahkan ini mohon maaf, ini ada cerita lucu Pak. Bu, mau dengerin apa enggak? Ada suami baru ditinggal pergi istrinya, saking sayang dan cintanya sama istrinya, tiap hari datang ke kuburan istrinya, nangis di atas kuburan istrinya. Dia doa kepada Allah saking sayangnya, dipelukin batu nisan kuburan istrinya. Ada nggak laki-laki yang bisa begitu? Ada nggak laki-laki yang begitu? Ada lah, ini saya ceritain. Nangis pagi siang sore datang ke kuburan istrinya, akhirnya ketemu sama tetangganya, ditanyain, "Bang, abang kenapa nangis terus? Kasihan istrinya, jangan ditangisin terus. Ikhlaskan saja kepergian istrinya, mudah-mudahan biar ringan langkahnya ke alam barzah menghadap Allah." Selesai dinasihatin, pulang mah pulang Bu. Besokannya datang lagi, ketemu lagi nggak sengaja sama tetangganya yang kemarin negur. "Abang kenapa abang masih nangis aja di kuburan istrinya? Kasihan Bang istrinya." Saking sayangnya dikipasin kuburan istrinya. Sampai akhirnya tetangganya nanya, "Itu kenapa kuburan istrinya pakai dikipasin? Emang kepanasan di dalam kuburan?" Ternyata apa Bu? Jawabannya di luar dugaan tetangganya yang nanya tadi. "Pak, saya ngipasin kuburan istri saya bukan lantaran kepanasan." Nah terus ngapain kurang kerjaan dikipasin? "Bukan begitu, saya ingat pesan istri saya dulu waktu masih hidup.
Istrinya pernah pesan apa? Bukan cuma pesan, saya diancam sama sama almarhumah istri saya. Diancam bagaimana? Tetangganya bingung, Pak. Dulu istri saya waktu hidup pernah ngomong begini, Bang, nanti kalau misalkan saya meninggal duluan, abang jangan berani-berani kawin lagi sebelum tanah kuburan saya kering. Astagfirullahaladzim. Ternyata tiap waktu datang ke kuburan istrinya, dikipasin kuburan istrinya biar cepat kering, biar cepat kawin lah. Benar nggak Bu laki-laki begitu? Nah, insya Allah yang hadir di sini mah enggak Bu. Insya Allah ini suami-suami yang soleh. Amin ya Rabbal. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, nggak terputus dengan perkara dunia. Syafaat Rasulullah mengalir buat kita sampai kapanpun. Bahkan puncaknya nanti di akhirat, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti yang akan aku berikan syafaat adalah mereka-mereka yang dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya bersinar di hadapan Allah, di hadapan Nabi. Merekalah orang-orang yang ahli sujud dan orang-orang yang paling banyak dalam hidupnya membaca sholawat. Makanya ibu jangan pernah bosan Bu baca sholawat apapun keadaannya. Kalau ibu kira-kira mau niat-niat, mau ada indikasi mau berantem sama suami, buru-buru baca sholawat biar nggak berantem. Orang kalau rajin sholawatan kemana-mana kebawa sholawatan terus Bu. Sampai masak aja kebawa. Raqat aynaya syauqan wa liqaybata raqat ashqan fa ataitu ila habibi. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang yang rajin sholawatan seperti ini nanti akan diakui menjadi umat Rasulullah. Suaminya pulang dari kerja marah-marah. Ibu jangan ditimpalin marah. Bang, ayo sebelum kita berantem kita sholawatan dulu. Oke, suaminya bilang begitu. Karena suaminya namanya Ahmad, dipakai buat sholawatan. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi. Dibalas sama suaminya, istrinya namanya Jamilah. Ya Jamalu, ya Jamalu, oh ya Jamalu, ya Jamalu. Akhirnya nggak jadi berantem Bu, salawatan. Makanya orang yang rajin salawatan, insya Allah hati kita tenang Bu, hati kita tentram. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang berbahagia dan merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya beribadah dan dekat dengan Allah, kunci yang pertama adalah menanamkan kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengalahkan cintanya kepada siapapun dan apapun, termasuk dengan pasangan kita sendiri. Hal itu pernah dicontohkan langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berpuluh-puluh tahun sampai di usia yang sudah tua tidak dikaruniai anak. Ketika dikarunia anak, disitulah diuji oleh Allah. Seberapa besar sih cintamu sama anakmu wahai Ibrahim? Apakah mengalahkan cintamu kepadaku? Sehingga muncul perintah dari Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Ketika Ismail ini mulai beranjak dewasa, kemudian disitulah ujian itu datang. Allah perintahkan untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, wahai Ismail putraku, semalam ayah bermimpi Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail Bu? Bu, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang perintah itu datang dari Allah, laksanakan wahai ayahku perintah Allah di atas segala-galanya. Kira-kira kalau anak ibu yang ditanya begitu jawabannya apa Bu? Bu, tanya anak ibu kira-kira ngetesnya bagaimana? Ini anak soleh apa enggak?
Nah, semalam ibu ngimpi apa bu? Ibu ngimpi diperintahin sama Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kira-kira jawaban anak ibu apa? Apa bu? Mati, disembelih. Please deh. Ngomong-ngomong mati, mending ibu aja duluan yang disembelih. Saya mah masih muda, keles. Mending ibu aja dulu yang udah tua, yang udah kenyang hidup, udah disembelih aja, mendingan daripada saya. Saya jamin, yakin pasti jawaban anak ibu begitu. Betul apa enggak? Makanya ibu kalau ditanya pengen punya anak soleh atau pengen punya anak pinter, bu, sekarang saya tanya ibu, seandainya ada calon mantu datang ke rumah ibu, yang satu wajahnya ganteng, hidungnya mancung, tinggi, putih, tapi nggak disunat. Sama satu lagi ada yang datang, masya Allah, rambutnya keriting, hitam, dekil, pendek, hidup lagi, sarung yang linting dari bawah ke atas, tapi hafal Quran, matanya jereng sebelah. Kira-kira yang ibu terima yang mana jadi mantu? Yang satu tinggi, putih, bersih, hidungnya mancung tapi nggak sunat. Yang satu hitam, dekil, buluk, hitam banget, masya Allah, matanya jereng sebelah tapi hafal Quran. Kira-kira yang diterima jadi mantu yang mana? Yang putih. Ustaz, nanti kalau urusan sunat biar saya yang nyunatin. Ya Allah, kadang-kadang kita ini nggak milih soal agamanya, tapi yang kita pilih masalah hartanya. Makanya nggak heran ibu-ibu sekalian, kalau kita nanti meninggal dunia, ada anak kita yang nggak mau nahlilin kita, nggak mau bacain kita Fatihah, karena yang kita pilih hanya materi. Hati-hati, kalau zaman sekarang ngomongin masalah materi, anak sekarang itu banyak akalnya. Ada calon mantu datang ke rumah kita, nah, kamu mau ngapelin anak saya, mau ngelamar anak saya, emang kamu kerja di mana? Dijawab, alhamdulillah bu, saya kerja di Pertamina. Alhamdulillah, anakku kerja di PT Pertamina, perusahaan besar, pasti gajinya gede. Nggak taunya bohong, kerjanya tukang jual bensin eceran. Saking senengnya calon mantunya kerja di Pertamina, nggak puas, nanya ibunya, bapaknya, bapakmu kerja di mana? Alhamdulillah bu, kalau bapak saya kerja di dinas perhubungan, bagian transportasi darat. Nggak taunya ngojek di pangkalan. Ya Allah, saking kurang puasnya lagi karena materi yang selalu dia kejar. Dia nanya lagi, kalau emak lu kerja di mana toh? Alhamdulillah bu, kalau ibu saya kerja di PT Garuda. Wah, dia pikir jadi pramugari di maskapai Garuda, nggak taunya tiap sore kerjaannya bungkusin kacang Garuda. Makanya apapun kalau yang kita tunjukkan pertama kali, yang kita tonjolkan adalah materi, maka bersiap-siaplah kita kecewa. Tapi kalau mencintai sesuatu karena Allah, karena ibadahnya, maka insya Allah ibu nggak akan kecewa. Benar nggak bu? Makanya kalau cara ibu menyeleksi calon mantu gampang. Suruh datang anak ibu menjelang maghrib, sore-sore menjelang maghrib. Pas begitu datang maghrib, kamu mau ngelamar anak saya? Iya bu. Islam agamamu? Alhamdulillah Islam bu. Baca Al-Qurannya? Insya Allah bisa. Tes, suruh jadi imam, ibu jadi makmum di belakangnya. Itu cara ngetes calon mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Selesai sholat berjamaah, dengar calon mantu kita bacaannya begitu, ibu kira-kira mau nggak ngangkat jadi mantu? Serius? Cius? Miapa? Silahkan daftar sama saya.
Tadi kan yang baca saya. Makanya sekali lagi, yuk kita luruskan niat kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah karena mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sempurna karena akhlaknya itu murni, langsung produk dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Rasulullah itu, apapun ibu, apapun kalau disambungkan dengan sesuatu yang mulia, maka insya Allah akan kecipratan jadi mulia. Sekali lagi, apapun kalau disandingkan atau disambungkan dengan sesuatu yang mulia, maka insya Allah akan ikut menjadi mulia. Kulit kambing, bu, tahu nggak kulit kambing? Ketika kulitnya dijadikan sebagai jilidnya Al-Quran, jadi covernya Al-Quran, akan menjadi mulia. Diciumin kulitnya, kemudian ditaruh di tempat yang mulia, ditaruh di tempat yang paling atas. Benar nggak, Bu? Bersandingnya dengan Al-Quran, maka ikut menjadi mulia. Kalau kulit kambing bersanding dengan beduk, Masya Allah, pagi, siang, sore ditabokin mulu, masuk zuhur digebukin, masuk maghrib digebukin lagi. Kulit kambingnya sama, tapi bersanding dengan sesuatu yang berbeda, maka akan berbeda pula kedudukannya. Kalau kita di pagi hari ini kita bersanding dengan para ulama karena ketakdiman, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka insya Allah kita pun nanti akan kecipratan berkahnya dan kita akan duduk bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Makanya ayo ibu-ibu sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, yuk kita bersolawat kepada Nabi. Ibu pengen nggak nanti ketemu sama Nabi? Pengen nggak ngelihat Nabi? Yang keras jawabnya yang belakang. Ibu-ibu yang di belakang, pengen nggak ketemu sama Nabi nanti di surga? Yakin? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semua Allahumma sholli. Jika ingin melihat Nabi, semua senangkan dulu hatinya. Bila ingin selamat nanti, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah sekarang nggak usah pakai tim hadroh, ibu ikutin saya bareng-bareng ya. Saut solawatan saya. Ibu pengen nggak hidupnya tenang? Yang keras jawabnya. Pengen nggak hidupnya tenang? Pengen nggak hidupnya senang? Pengen nggak hidupnya tentram?
Bila ingin hidupmu tenang, damai dan tentram, bebaskan dulu hidupmu dari cicilan. Ada nggak yang tukang nyicil di sini? Jangan dulu, jangan minjem mulu, suami gajian malah habis buat cicilan. Ada di sini yang modelnya begitu? Ada? Enggak ada di sini, tapi mukanya sih ada kelihatan. Di sono, tapi mukanya ada di sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai oleh-oleh yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau mengaku kita cinta kepada Rasulullah, terutama yang paling penting adalah kita mengikuti warisan Rasulullah. Apa yang Rasulullah wariskan kepada kita? Akhlak. Kalau akhlak kita baik, akhlak kita bagus, maka insya Allah ibadah kita akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beradab, orang yang berakhlak itu tingkatan derajatnya di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmu. Ibu sehebat apapun ilmunya, kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, makanya saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengamalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah dalam kehidupan kita. Siap nggak kira-kira mau ngamalin? Nggak banyak Bu, cuma 3. Kira-kira siap apa nggak? Insya Allah. Inilah kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita harus sanggup dan siap sekaligus diberikan kemampuan untuk mengamalkan 3 itu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salasatu man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata birahmatik. Ada 3 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau itu mampu diamalkan pula oleh umatnya, maka insya Allah nanti Allah akan ringankan hisabnya di akhirat, dan puncaknya Allah akan tumpahkan rahmatnya untuk kita, sehingga rahmat itulah yang membuat kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Siap? Siap mengamalkan? Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, 3 amalan ini adalah 3 amalan yang tidak selazimnya orang pada umumnya berani melakukan. Makanya hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang yang kuat iman dan Islamnya yang mampu mengamalkan 3 perkara itu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, tu'ti man haramak. Hendaknya engkau ringan tangan mampu bersedekah kepada orang yang paling pelit kepada kalian. Kenapa pada diam semuanya? Tadi udah semangat, siap, sanggup, insya Allah. Begitu saya kasih tahu pada diem semua. Apa yang pertama? Tolong diulang. Mampu bersedekah kepada orang yang paling pelit, yang kikir kepada kita. Kenapa perintah itu datang kepada kita? Saya yakin kalau kita diperintahkan untuk sedekah kepada orang yang fakir, orang yang miskin, saya yakin ringan tangan kita. Benar gak Bu? Di depan ada anak-anak yatim piatu, ibu punya rezeki, bapak punya rezeki, saya yakin nggak pakai disuruh, ya Allah kalau ada rezeki kasih itu buat yatim piatu, buat fakir miskin. Betul nggak Bu? Tapi kalau Allah uji kita, berikan sedekahmu kepada orang yang pelit kepada dirimu, baru itu orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, ibu-ibu biasanya kalau ada orang yang pelit, balas pelit atau malah justru berbagi? Masya Allah. Jadi mulai saat ini udah dapat ilmunya, ini langsung warisan dari Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, berhasilnya dakwah Rasulullah itu tidak lain dan tidak pernah lepas dari 3 hal ini yang beliau terapkan. Beliau dengan orang pelit siapapun beliau selalu mau berbagi kepada mereka. Orang Majusi sekalipun yang tiap hari ngeludain Rasulullah ketika Rasulullah berangkat melaksanakan sholat, apa Rasulullah marah? Apa Rasulullah dendam? Kalau hanya fisik yang disakiti oleh orang-orang kafir, Rasulullah nggak pernah marah. Malah justru Rasulullah berbagi, bawa sekeranjang korma ketika Rasulullah tahu ternyata yang biasa ngeludain dalam keadaan sakit nggak pernah ngeludain Nabi lagi.
Ibu sanggup ngelakuin tadi? Ya, lu ragu-ragu jadinya. Sanggup? Oke, kalau sanggup saya kasih PR. Nanti selepas peringatan Maulid Nabi, pulang dari majelis ilmu ini, nyampe di rumah, ambil kertas, ambil pulpen. Buat apa Ustaz? Catat siapa tetangga kita yang paling pelit. Catetin mereka. Niat nanti sore berangkat ke pasar, beli sembako, sedekah sama orang yang paling pelit. Sanggup? Ya, gimana sih? Bapak sanggup, Pak? Ini warisan Rasulullah yang Rasulullah anjurkan kepada kita agar supaya kita nanti gampang masuk ke dalam surga karena ringannya hisab kita di hadapan Allah. Ayo, sanggup apa enggak? Lah, jadi berat ini. Oke, kalau emang berat, ada solusi yang kedua. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Yang mari sama-sama untuk bisa kita amalkan. Rasulullah mengisyaratkan watasil fi man qata'at. Hendaknya engkau menyambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas tidak mau bersilaturahim kepada kita, alias orang yang memutuskan silaturahim. Sama aja ya Bu ya, berat juga itu. Lebih enteng atau lebih berat dari yang pertama? Saya yakin ibu selama ini mau bersilaturahim hanya kepada orang yang hubungannya baik-baik saja dengan ibu, benar nggak? Tapi apa yang terjadi ketika ada orang yang memusuhi kita? Ibu mau nggak datang ke rumahnya silaturahim? Ini yang berat. Bahkan inilah, ingat Bapak Ibu sekalian, setiap amalan yang tingkat amalan itu lebih berat daripada amalan pada umumnya, maka nilai pahalanya akan jauh lebih besar dari amalan-amalan yang lain. Sanggup? Catat lagi, siapa punya saudara yang nggak pernah mau nyabak ke rumah kita, catetin. Mulai besok ada rezeki, ayo kita bawa sembako, bawa oleh-oleh, datangi orang yang memutuskan silaturahim dengan satu niatan dan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah kepada saudara kita. Siap? Dah, kok jadi ragu ibu-ibu? Ayo yang semangat, siap? Ya, geleng-geleng belum Ustaz? Siap apa enggak? Oke, kalau berat juga alternatif yang terakhir. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Wa ta'fu amman dhalamak. Amalkan ini jika ingin kalian mulia di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Hendaknya engkau meminta maaf kepada orang-orang yang mendolimi dirimu, dan engkau berlapang dada memberikan maaf kepada orang yang jelas-jelas engkau tidak melakukan kesalahan, malah justru engkau yang memaafkan, dan terlebih lagi hebatnya engkau mau meminta maaf kepada orang yang menganiaya dirimu. Lebih berat apa enggak Bu? Lebih berat apa enggak? Ini kalau menurut saya secara pribadi, di antara 3 perintah Rasulullah tadi, menurut saya pribadi yang ketiga inilah yang paling berat. Benar nggak Bu? Memaafkan kesalahan orang, bukan hanya memaafkan. Bayangkan kita difitnah, kita dihina, kita dicaci maki, malah justru kita yang dicaci maki yang meminta maaf datang kepada orang yang memfitnah kita. Ini yang paling berat. Benar nggak Bu? Makanya ayo, apa kuncinya? Tanamkan kesabaran dan keikhlasan pada diri kita. Kembalikan semua kepada Allah. Semua ujian yang kita terima ini datang dari Allah, dan insya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lunak hati kita, maka akan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ini. Insya wa adkhadahul jannata birahmati. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka Allah akan masukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan untuk bisa mengamalkan 3 warisan Rasulullah tadi, dan mudah-mudahan kita nanti akan diakui menjadi umat Rasulullah. Amin ya rabbal. Yuk, terakhir kita bersolawat lagi kepada Rasulullah. Solawat yang paling pendek tapi luar biasa manfaat. Apa Bu? Tahu nggak solawat yang paling pendek? Solawatnya malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng-bareng yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت نور فوق أنت مصباح صدوري. صلوا على محمد صلى الله على محمد. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Terakhir sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bin niyatil qabul والوصول وإلى حضرة الرسول بالنية المذكور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta keikhlasan dan keridhaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hadiahkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai saat ini sudah berapa puluh ribu nyawa yang tidak berdosa harus melayang. Kita berharap dengan Fatihah yang kita sampaikan untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan kelak mereka memanggil kita di surga. Inilah mereka saudaraku ya Allah, jauh dari Indonesia namun mereka peduli kepada aku. Membacakan doa untuk kami yang ada di Palestina, dan kita doakan mudah-mudahan yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang terakhir Fatihah untuk para guru-guru kita, buat Ibu Ustazah, buat
para asatid wal asatidah, Ibu Hajah Nuraini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah dalam membimbing jamaah-jamaah sehingga menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jamaah-jamaah yang punya hajat, mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah. Yang lagi kurang enak badan, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi kurang enak kantongnya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Yang pengen berangkat haji, mudah-mudahan biar cepat berangkat haji. Yang hutangnya banyak, mudah-mudahan biar cepat lunas semuanya hutangnya. Atau paling enggak minimal yang dihutangin lupa. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah li ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa Pak Haji datang. Mari sama-sama kita mengetuk arsy Allah, memohon ridhonya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari menjelang siang hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncak harapan kita yang pagi hari ini mengagungkan kelahiran Nabi. Kita berharap mudah-mudahan yang hadir di pagi hari ini kelak dikumpulkan di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك علينا في أسماعنا وبارك علينا في أبصارنا وبارك علينا في قلوبنا وبارك علينا في أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك مسلمين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Aan Mahadani SI, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.